Hai guys, kembali lagi dalam acara Tinjak Makan. Guys, hari ini saya lagi berkunjung ke rumah salah satu hamba Tuhan. Saya akan mengobrol kehidupan dia. Mari kita keseruannya. Let's go. Halo, Pak Markus. Waduh, Halo, gimana kabar Pak? Woi, baik. Lagi sibuk apa Pak? Lagi ini ngeliatin apa? Kangkung gini, Kangkung. udah gede-gede. Sorry ya, aku pakai masker. Oh ya nggak apa-apa, silakan Pak. Ya. Pak, sambil ngobrol-ngobrol, kita makan yuk Pak. Oh gitu ya? Iya, Ya udah, harus, Pak. ini saya tinggal dulu. Ini tinggal berarti. dulu, kita Oke. ngobrol-ngobrol dulu, ntar kita Baik. berlanjut Pak. Oke. Pak. Yuk. Monggo Pak Markus, Iya. kita mangan Pak. Makan dulu ya. Makan sambil ngobrol Ya. Pak. Nggak pakai masker Oh berarti iya toh? nggak, mau pakai masker nggak bisa Pak. Tapi ada lomba makan kerupuk pakai masker. Kapan menangnya ya? Nggak mari-mari Pak. Oke. Hari ini Kita kita nikmati. iya, kita makan gado-gado hari ini Iya, Pak. makan gado-gado ya. Biar sehat Pak. Oke. Doa masing-masing ya. Iya. Yuk. Yuk. Pak Markus, jadi hamba Tuhan udah berapa lama Pak? Kalau dari sekolah Alkitab berarti tahun 85. Sampai sekarang 85. Lama juga dong, berarti kurang lebih 85, 36 tahun ya? Ya, 36 tahun. Kalau pas jadi gembala jemaat dari 98. 98 sampai 3 tahun berarti. 20 berapa? 23 ya? 23. 23 tahun. Kok bisa pengen jadi hamba Tuhan nggak? Wah, ceritanya panjang. Ya, ceritain Pak, biar kita. Jadi saya baru ingat waktu kakak saya itu mau sekolah Alkitab. Ada majelis dari Sidoarjo itu seneng sekali. Dia bilang, aku yang biayai katanya gitu. Karena seneng kalau ada orang sekolah Alkitab. Datanglah ke rumah saya majelis ini. Saya waktu itu masih SMP kelas 1. Kemudian, ini siapa? Kalau orang Jawa bilang, Ragil itu bungsu. Ini anak bungsu. Anak bungsu. Kepala saya itu dipegang. Nanti kamu jadi hamba Tuhan ya. Kayak dinubuatin. Kayak nubuat. Saya baru tahu itu nubuat. Tapi saya masuk SMP, kemudian saya ingin jadi guru, masuk sekolah pendidikan guru. Terus saya setiap ikut ibadah itu dari lulusan teologi itu kok pinter banget yang jelasin Alkitab. Saya pengen sekolah Alkitab itu supaya ngerti isi Alkitab. Karena tertarik maksudnya yang jelasin lo kok hebat banget gitu. Hebat banget ya. Mau sekolah Alkitab nggak dikasih sama mama saya. Kenapa nggak dikasih Pak? Karena anak terakhir harus tinggal di rumah. Seperti itu. Tapi singkat cerita, saya akhirnya bisa sekolah Alkitab ke Jakarta. Di mana Pak kalau itu? Di Petamburan. Dan memang setelah masuk sekolah Alkitab itu kayaknya panggilan melayani itu makin kuat gitu. Walaupun tantangan banyak. Ya pernah pengen meninggalkan sekolah Alkitab juga lah. Kenapa kok bisa sampai mau meninggalkan sekolah Alkitab Pak? Ya saya kan datang ke Jakarta nggak ada siapa-siapa. Bener-bener sendiri? Susah. Dari mana Pak asalnya? Dari Banyuwangi. Banyuwangi ya? Hidup susah sekali. Pernah juga mau ninggalin untuk sekolah Alkitab, nggak mau. Ya sampai saya kuliah asal-asalan. Saya pikir sama dekan, waktu itu dekannya kalau sekarang kan kaprodi ya. Sama dekan itu dipanggil di DO. Saya senang di DO, saya pikir. Nilai saya jelek, memang saya udah males gitu. Udah nggak tertarik gimana gitu. Tertarik lah karena ya kecewa lah apalah gitu. Tapi panggilan Tuhan kuat. Saya sampai satu titik itu betulin instalasi listrik begini, lampu-lampu. Saya kesetrum di sini nih. Ini kayaknya masih ada bekasnya. Sampai bolong, mau mati. Ya saya baru sadar. Tuhan itu panggil. Makanya ini bukan nakut-nakutin ya. Kalau Tuhan panggil, jangan lari dari panggilan. Bener loh. Udah dinubuatin kayak ini jangan aneh-aneh deh. Jangan aneh-aneh. Tapi saya nggak nakut-nakutin loh ya. Tapi kenyataan saya begitu. Dan akhirnya ya saya balik lagi. Ya akhirnya saya ngikutilah panggilan Tuhan itu. Kok bisa Pak Markus bilang ini panggilan Tuhan buat Pak Markus sendiri tuh masih ada ini Pak kayak Tuhan berbicara atau gimana Pak? Saya nggak pernah kok bisa peka gitu sampai hari ini itu nggak pernah Tuhan itu ngomong di kuping saya, Markus gini, nggak pernah. Tapi suara di hati itu kuat sekali.
panggilan Tuhan lewat hati. Seperti itu. Selama menjalani jadi hamba Tuhan, Pak, pernah ada godaan-godaan apa nggak, Pak? Ya tadi itu yang paling berat, Pak. Yang paling berat itu ketika masih sekolah Alkitab, saya salah. Konsep saya itu salah. Saya berpikir bahwa hamba Tuhan itu wakil Tuhan, malaikat, tapi saya lihat kelakuannya gitu, saya kecewa. Oh, berarti kita melihat nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Saya. Benar-benar. Nah, sebenarnya setelah saya tahu itu saya salah gitu. Nah, itu yang membuat tadi itu saya udah nggak mau sekolah Alkitab. Sampai kecewa. Kecewa gitu. Sambil makan, Pak. Sorry, Pak. Ya, Kita ini makin seru nih. Dalam artian, Pak, selama ngejalanin jadi hamba Tuhan, Pak, saya mau tertarik masa mudanya Pak Markus sebenarnya gimana sih, Pak? Apa kayak kita orang maksudnya secara duniawi kan masih kayak ada kayak masalah, terutama kalau cowok, Pak ya, masalah seks kan susah, Pak. Itu gimana, Pak, menghadapinya, Pak? Nah, jadi saya lulus dari sekolah pendidikan guru, saya ngajar. Jadi di situ mungkin juga yang membatasi saya untuk saya bukan nggak tertarik sama wanita, tertarik juga gitu. Tapi di situ walaupun ada teman-teman yang saya lihat, waduh, kacau juga. Misalnya udah jadi guru, udah punya istri, simpanan segala macem. Temen saya juga udah punya istri, juga masih. Tapi karena kan kehidupan kerohanian kami, khususnya papa mama saya itu ngajarin nilai-nilai. Oh, berarti dari dulu memang orang tua udah mengajarkan nilai-nilai tentang nilai-nilai. Walaupun dulu bukan Kristen, papa mama saya bukan Kristen dulunya. Tapi nilai itu kuat. Nilai-nilai itu, nilai kejujuran, apa segala macam. Dia sampai pesan begini, dalam hal nilai kehidupan ya, dia bilang gini, "Nak, kamu lebih baik mati kelaparan daripada minta-minta." Itu saya pegang. Itu belum Kristen loh. sampai sekarang, Pak, pasti benar. Sampai sekarang saya pegang. Terus yang kedua adalah ketika saya mulai berangkat ke Jakarta, saya kan nggak ada siapa-siapa. Dia pesan gini, "Nah, kalau kamu mau menikah ketemu wanita, sebelum menikah itu bukan istrimu. Jangan berbuat yang aneh-aneh." Berarti menjaga sakralnya pernikahan. Itu dia. Dan itu ya saya bersyukur punya orang tua kayak begitu kan. Itu saya pegang. Takut saya jadinya. Jadi dari awal udah menerapkan. Udah. Jadi saya nggak pernah main cewek lah istilahnya. Nggak pernah. Jadi, selain main cewek nggak pernah. Nakal sebagai anak muda yang lain pernah nggak, Pak? Maksudnya papa saya itu strength banget. Papa saya itu dulu belum percaya Tuhan itu ngerokok bikin sendiri gede-gede. Oh, kayak kelilingan zaman dulu itu ya. Tapi anaknya nggak boleh ngerokok. Kenapa? Pak Markus pernah nanya gitu kenapa? Ya nggak berani. Karena terus strength Papa gitu ya. saya terlalu strength. Saya pernah udah jadi guru, kemudian udah dapat penghasilan, ya kan? Ya walaupun waktu itu hanya guru honor ya. Jadi lihat guru-guru yang lain rokok gitu. Terus kemudian ketemu dengan biasanya setiap bulan itu ketemu dengan perangkat desa gitu ya. Duduk di depan bengong aja gitu kan nggak mungkin. Akhirnya supaya keren rokok. Itu pun papa saya nggak tahu. Jadi rokok itu saya simpen di lemari rapat. Kalau saya pengen rokok saya keluar. Dalam artian Pak Markus pernah cobain tuh ngerokok? Pernah cobain. Ya pernah ngerokok, cobain. Pak, kalau boleh tahu sebenarnya ngerokok tuh secara hamba Tuhan ya, diperbolehkan sih, Pak? Ya tergantung. Tergantung gimana, Pak? Tergantung gini, kalau di organisasi kami kena disiplin. Tapi kalau ada organisasi lain kan nggak masalah. Kalau secara kita jadi yang Pak Markus hamba Tuhan, para jemaat tuh kalau bertanya, Pak Markus, kita jemaat boleh ngerokok nggak sih? Sebenarnya gimana, Pak Markus? Ya. Menurut Pak Markus sendiri ya? Iya, jadi ada berbagai sisi. Yang bertanya misalnya, untuk kehidupan makan, untuk kebutuhan, untuk istri dan anak-anak aja susah kok masa beli rokok? Kan nggak lucu. Kasih gambarannya gitu. Gambarannya gitu, ya. Itu contoh sederhana aja. Terus kemudian misalnya ada yang bilang gini, Pak, saya itu pusing sekali ngadepin hidup gini-gini. Tapi kalau ngerokok dapat inspirasi, saya bilang rokok berarti lebih besar dari Yesus. Wah, bisa menjadi salah satu
apa ya, berhala dong jadi. Berhala dalam hidup. Iya kan? Iya. Jadi rokok sama Yesus lebih besar mana? Kalau kita punya kehidupan kita ada Yesus dalam hidup kita, udah cukup. Kenapa harus begitu? Nah, itu contohnya begitu. Cerita menarik Pak. Nih, kita nggak mari kita udah dilakukan tuh. Iya. Ceritanya seru soalnya ngomong Pak Markus. Banyak banget ini ya. Iya. Nggak apa-apa, jadi makan sayur-sayur Pak, sehat Pak. Selama berapa puluh tahun Pak, jadi hamba Tuhan itu sekarang masih banyak cobaan hidupnya apa Pak? Saya sih pernah beberapa kali karena masalah yang dalam pelayanan kan banyak sekali kan persoalan-persoalan. Jadi pernah juga sih bosen sih enggak, tapi kayak mau burn out gitu loh. Mana Pak? Burn out. Oh, kenapa Pak? Rasanya saya bilang kalau saya lanjutin begini terus, ya masalah ini belum selesai, muncul lagi masalah ini. Jadi numpuk lah ya masalahnya. Numpuk masalahnya itu numpuk. Nah sempet juga saya bilang sama istri, saya bilang gimana kalau saya resign aja. Terus itu jawab apa Pak? Ini kan panggilan dari awal, ya kan ini panggilan Tuhan dari awal. Iya, tapi maksud saya kan panggilan itu kan bisa juga progresif, bisa juga ini di sini bukan meninggalkan itu, tapi kan ada yang Tuhan kasih ke yang lain kan bisa, nggak bisa. Jadi saya sama istri sejak tahun 99 itu ngalami pemulihan, konflik biasa lah, tapi ada, konflik yang sering muncul yang ini. Jadi berulang itu. Karena kan saya juga merasa, tapi ya dari tahun 2012 itu saya kalau misalnya nggak ada hamba Tuhan yang tadi pertanyaan di awal itu, Tuhan tuh nggak pernah ngomong di kuping saya, tapi juga bisa di dalam hati juga lewat hamba Tuhan. Saat itu kan istri saya bilang begini, Pak, katanya mau ke Bali ikut seminar, itu seminar tentang pertumbuhan gereja. Saya sudah males itu sebenarnya. Saya bukan pura-pura, saya ngerjain tugas akhir saya, tesis saya kan. Saya bilang belum selesai nih, saya bilang nggak bisa, saya bilang gitu kan. Udah saya dibantu selesai. Akhirnya saya juga nggak mau pergi. Kalau papa nggak pergi, saya akan pergi. Dia mau pergi. Bawa mobil dari Jakarta ke Bali. Akhirnya saya ikut. Sampai di Bali, kita ikutin seminar. Dia semangat sekali. Bagus ya Pak ya? Iya bagus. Cuma gitu doang. Berarti istri benar-benar mendukung Pak ya? Mendukung sekali. Nah pulang dari Bali itu, hamba Tuhan yang datang ke Bali itu bilang, nanti ada konferensi besar di Filipina. Wah istri saya semangat. Kita pergi ya Pak ya, hanya gitu. Dia yang browsing itu, beli tiket, berdua berangkat. Saya adem-adem aja, udah itu kondisi saya udah adem. Sampai di Filipina ngikutin sesi demi sesi. Itu kan perkenalan delegasi dari Indonesia, cuman saya sama istri saya aja. Nah ada hamba Tuhan tuh ngomong begini, terjemahan bebasnya begini. Para pendeta, gembala, berhenti khotbah, sentuh jemaat pemuridan gitu. Oh, berarti berubah dong masih dari langsung saya berubah, saya nangis di situ. Perkataan gitu aja buat saya nangis. Saya nggak merinding Pak, jadi saya nangis, saya bilang sama istri, pulang kita bikin pemuridan yang benar. 2012 itu. Nah semangat lagi saya. Berarti dari seorang hamba Tuhan tuh dukungan keluarga sangat penting. Istri mendukung. Kalau saya bilang lebih dari 100%. Itu berarti teman hidup kita kan maksudnya. Jadi di saat lemah, saya dikuatkan. Nah kondisi saya yang tadi pertanyaan itu, ya itulah saat-saat yang kayak gitu. Nah saya bangkit lagi. Ini peranannya memang ini. Pak Markus, selaku hamba Tuhan nih saya mau tanya. Pernah dapat kesulitan nggak sih Pak ngurusin jemaat-jemaatnya Pak? Kan jemaat-jemaat tuh banyak kepala tuh, banyak pemikiran tuh Pak. Ya kesulitan pasti ada. Tapi maksudnya yang penting itu saya setelah dapat nilai-nilai pemuridan, pendelegasian, regenerasi, di situ menerapkan itu jadi ya sebenarnya nggak sulit. Nggak sulit tergantung kita cara bawanya gimana gitu ya.
Wah ini serunya kan sambil makan Pak. Terus ngomong-ngomong tadi kan sambil lihat nih kangkung Pak ya. Iya. Emang kok bisa nanamin kangkung di rumah kan? Kenapa ya Pak? Itu habis makan ini kita ke sono nanti. Oh boleh, ntar kita jelasin lagi Pak. Oke, makasih Pak. Ini berarti tadi lagi sibuk ini kenapa Pak? Ini namanya budidaya damber. Budidaya ikan, lele dan kangkung di dalam ember. Lelenya di mana Pak? Lelenya di dalam. Di dalam ini. Dari tanggal 22 itu berarti ini tanggal dari 22 budidaya Juni saya taruh lele. Dari ukuran berapa Pak? Dari ukuran segede gini sampai sekarang saya belum lihat tuh ini. Ukurannya aja besar-besar. Saya kasih makan gitu doang. Emang biasanya berapa bulan Pak? Ini sebenarnya 3 bulan udah bisa dipanen. Tapi memang ada yang besar, ada yang kecil. Nah biasanya ada istilahnya harus disortir. Yang gede dipanen, yang kecil, yang lebih kecil ditaruh lagi. Bapak kan sebagai hamba Tuhan kok bisa ini? Berarti ini keseharian Pak Markus selain jadi hamba Tuhan Pak ya? Atau kegiatannya apa Pak? Ini sebenarnya kan ini efek samping. Efek samping dari apa Pak? Efek samping gini, jadi saya cerita dari awal pandemi. Jadi awal pandemi di bulan Maret ya. Zaman-zaman PSBB berarti itu. PSBB ya. Maret, April, nyaris 2 bulan setengah. Itu saya nggak kemana-mana. Waduh. Jadi semua pelayanan keluar, semuanya udah nggak bisa semuanya, udah nggak bisa kemana-mana. Di gereja pun juga kita online. Iya. Jadi lebih baik di rumah aja, bener-bener di rumah. Berarti nggak ada aktivitas? Nggak ada aktivitas sama sekali. Jadi kerjaan saya itu doa, baca Alkitab, baca buku, makan, tidur, berjemur. Lihat di sosial media ada beberapa teman-teman yang waduh pada terpapar COVID. Jujur aja itu juga keder juga. Tapi di situ iman sebagai ini sempat keder juga Pak ya? Maksudnya ada takut lah. Takut tapi juga ya. Maksudnya kan manusiawi lah ya. Ya manusiawi. Tapi kalau misalnya harus mati ya kita kan udah tahu pengharapan kita di dalam Kristus. Yang penting saya bilang sama teman-teman namanya jemaat juga, kita tidak boleh ceroboh, kita juga nggak boleh terlalu ketakutan. Ya nggak boleh ceroboh ya kayak gini, yang anjuran pemerintah itu protokol tetap kita terapkan. Protokol kesehatan diterapin, tapi iman kita juga harus tetap kuat di dalam Tuhan. Gitu. Pas PSBB jadi Pak Markus nggak ada kerjaan, ini terbesit gini Pak. Terbesit ini, jadi saya berdiri di sini nih, saya ngadep ke sini. Ini kan ada tanaman bekas tanaman belimbing, gede ini belimbing. Terus saya berdiri di sini, saya sambil berkaca pinggang begini. Ini saya bikin kolam aja ini. Dulu berarti ini tanah kosong Pak? Ini tanah kosong, ada tanaman banyak. Kita pindahin semua di luar. Akhirnya kita buat kolam. Buat kolam, jadi kepikir lagi. Nah ini yang sebelah ini kan masih kosong semua. Masih ada space ya. Akhirnya saya bikin ini budidaya damber ini. Pak, itu ikan apa sih Pak di situ Pak? Di sini ada ikan. Dulu pertama saya taruh lele udah panen. Yang kedua kita taruh bawal, gurame, sama nila. Dan kita juga udah panen. Ya sekarang ini yang ada nila sama ini bawal. Itu diabrukin jadi satu nggak masalah Pak? Nggak apa itu. Nah, itu nilanya kecil-kecil, memang naruhnya segede gitu. Dan ada yang memang lambat. Masih kecil, mungkin teman-teman mau lihat kali Pak. Tapi kalau bawalnya ada yang lebih besar. Ini berarti masih pada kecil-kecil ya Pak Markus ya? Tapi bawalnya bertumbuh bagus. Bawalnya itu bertumbuh bagus. Pak, kalau boleh tahu kok airnya kok jadi hijau gini kenapa Pak? Airnya hijau ini, jadi ini banyak mengandung lumut bercampur dengan kotoran ikan. Jadinya hijau gitu Pak ya? Dan secara berkala saya kasih yang namanya nutrisi. Nutrisi apa? Nutrisinya itu. Yang mana Pak? Yang warna pink. Yang warna pink. Nah itu. Ini saya tuangin itu. MA ya? M4. M4. Ya. Ini buat apa Pak? Itu
untuk apa nambah nutrisi itu bisa mengurai bakteri menjadi plankton. Gitu. Pak, ini kok banyak banget? Ini makanan lele itu atau? pakan lele, pakan ikan semuanya. Ya, itu pakannya. Tiap hari ngasih makan, Pak? Sehari sekali saya kasih makan. Sehari sekali. Nggak banyak, sedikit sekali aja. Ya. Pak, boleh tahu nggak perbedaan lele? Ini kan berarti Pak Markus ada ngidupin lele nih. Ada ikan apa? Bawal. Ya? Bawal. Nah, saya mau tanya yang tertarik saya lelenya, Pak. Bedanya lele yang Pak Markus budidaya ini dengan kebanyakan yang di luaran kan banyak tuh. Ada kan konotasi ya, teman-teman tuh ke masyarakat lele itu kan jorok, Pak ya. Ada nggak bedanya dengan yang Pak Markus budidaya ini, Pak? Yang jelas kalau yang di luar misalnya ditaruh di empang, ya mungkin berbeda. Tapi kalau memang yang dibudidaya lebih banyakkan orang, mungkin mirip gitu kan. Karena kalau di sini kan pakannya saya kasih pakan khusus. Benar-benar pakannya yang bukan sembarangan berarti, Pak ya. Ya gitu. Memang image-nya lele kan tahu sendiri. Iya, banyak orang kotor. Lele bersih ya. Jadi ini kembali lagi di sini. Ini jadi kita bisa panen lele, bisa panen kangkung. Jadi efisiensi satu ruangan ini bisa dipakai ini, ya, Pak. Ini kangkung udah umur berapa, Pak? Ini umurnya 25 hari. Ini lihat nih, kangkungnya seger banget. Ya, seger. Kangkungnya seger. Ini ntar boleh nggak, Pak? Habis ini kita saya lihat lele di dalam ini kan. Oke. Ini udah berapa lama ini? Berapa bulan, Pak? Berarti kita dari ntar ya. Juni, Juli, Agustus, September. Nanti ini tanggal berapa? 22. Oh, berarti 3 bulan. Pas hari ini. Hari ini ya. Hari ini 21. Iya. Ini tanggal berapa? Tanggal berapa, teman-teman? 21. Berarti besok. Besok kita ini kita bongkar. Kita coba. Ini enggak apa-apa. Lihat aja. Ya, teman-teman, kita mau lihat, teman. Lihat aja. Tuh. Oh. Nggak kelihatan. Apa saya kasih makan, Pak? Ya, coba kasih makan. Coba. Kasih makan dikit. Oh, nggak keluar, Pak? Nggak mau naik. Itu tuh dia, tuh kan, iya, tuh kan. Jadi masih belum besar sekali ya. Iya. Tuh, udah 3 bulan ini, karena ini kecil banget kita taruh. Dalam satu tong ini ada 50 ekor. Cukup ya? Cukup. Mungkin teman-teman juga ntar bisa mau ngambil videonya, Pak ya. Ya, ini Pak, ini tuh ada min, Pak ya? Ini min. Jadi ada kangkung, ada min, ada ini caisim. Saya coba caisim. Oh, bisa juga tumbuh juga ya? Tumbuh ya. Nih, jadi kalau kita lihat di YouTube itu ini pakai apa namanya hidroponik. Ini sebenarnya juga hidroponik. Pak Markus bisa kayak ini belajarnya dari mana sih, Pak? Memang kan pertama saya anak petani. Jadi mungkin naluri petani ada. Itu pertama. Yang kedua ya saya belajar aja karena dulu pernah ada yang ngarahin tentang UKMJ, usaha kecil menengah jemaat itu dari organisasi kami. Saya pingin buat, nggak sempet buat. Baru sekarang. Berarti kita ngomongnya ketika ada dampak PSBB ada hal positif yang bisa dilakukan, Pak ya. Ya. Selalu ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya, Bro. Ya. Katanya kayak saya kan ada 9 kecerdasan ini ya. Saya itu cerdas di salah satunya ini natural. Itu satu. Natural. Yang ke-8-nya apa aja, Pak? Yang 8 kan yang 9 yang tanya. Ayo. Nggak apa, kinestetik, matematika, bahasa, gitu kan, musik. Ya kurang lebihnya gitulah. Ya. Jadi saya nggak persiapan untuk sesi. Berarti itu bakat-bakat alami, Pak. Jadi ini yang ini salah satunya natural. Natural ya. Natural itu bisa juga agrobisnis, agro bentuk tanaman-tanaman dan sebagainya. Ini salah satunya. Berarti tangannya dingin, Pak. Tangannya katanya dingin. Iya. Pak Markus, selain di sini ada tempat lain nggak, Pak? Ini kan pasti samping rumah. Oh ya ini. Jadi saya setelah bikin kolam ini, saya kembangkan di sebelah sono. Ada juga? Ada. Ayo teman-teman kita pergi lihat, Pak. Mau kita lihat sana. Boleh dong sekalian, Pak. Kita sambil jalan, Pak. Ini kebetulan memang kayak lahan kosong atau gimana, Pak Markus? Ini sebenarnya punya orang udah. Tadinya punya developer, tapi saya pinjam. Sorry, saya ini tertarik nih, Pak. Ini kok ada infus kenapa, Pak? Sakit atau ya apa, Pak? Ini saya pikir saya mau coba
Kalau ditinggal pergi nanam ginian nggak ada yang nyiram, itu kan nanti kering gitu kan, sayang. Udah ditanam, nah makanya saya bikin infus. Tuh, teman-teman, tujuannya ada ini di tuh, sini bisa disetel berarti, Pak? netes ya, bisa setel. Jadi bukan hanya Manusia. orang sakit di rumah sakit di infus. Ini bisa direbus juga. Nah ini jadi ini minyak ini sebenarnya harus udah dipanen. Kalau dipanen ini akan bercabang nunggu lagi. Jadi ini dikasih sampai panjang-panjang. Kayak minuman dingin, Sprite, Yakult, es, aduh enak. Nah, Itu kayaknya itu ini jadi sistem infus. Saya coba ya cuman satu aja. Oke. Kita lanjut, Pak. Oh, ini banyak banget tanamannya, Pak. Ya. Ini ada tanaman apa aja, Pak? Ini cabai ini yang kedua. Ini baru nanam lagi cabai. Oh, sempat udah panen, Pak? Udah sempat panen. Jadi kalau seperti ini aja orang datang minta saya kasih. Ini kemarin ada yang minta saya kasih. Kasih cuma-cuma gitu, Pak? Kasih aja. Udah. Mau beli saya bilang enggak. Masa pendeta jualan? Ini ada jambu juga ya? Ya jambu. Oh, Jambu biji. jambu biji, ada Buahnya banyak. papaya. Papaya. Ya. Sini, Pak ya? Sorry. Ah ini dia. Ini kolamnya. Pak, kok airnya beda sih, Pak, sama yang di sana, Pak? Ini Ini agak kemerahan coklat ya. nah, kalau yang tadi kan itu bawal, jadi warnanya apa ya, hijau. Kalau ini lele warnanya biasanya bisa warna coklat ini atau warnanya warna apa namanya warna hijau, tapi ini jadi coklat. Pak Markus ini jadi kasih makannya kayak makan pakan tadi ya? Itu sedikit aja, Sedikit paling aja. banyak sayur-sayuran dicincang. Wah, Jadi saya dari nggak bawa pasar pakannya nih, kalau mau pakannya ya seru, Pak. Iya, gitu ya. Kasih pakan, wah langsung gerobak. Ya, tadi lupa nggak bawa pakannya. Pak Markus mungkin sambil jelasin sama teman-teman ini ada umur berapa atau gimana. Saya ambil pakannya dulu, Pak. Oh, ya, iya. ini jelasin, Pak. Benar, Pak. Ya, baik. Jadi ini saya tanam dari tanggal ini ada di sini. Saya tulis di sini. 5 Juli 2021. Sekarang apa? Juli, Agustus, September 2 bulan. 5 September 2 bulan. Sekarang tanggal 21. Berarti 2 bulan setengah. Oh. Ini 2 bulan setengah. Ini umur, sorry, saya balik lagi, saya bawa makan nih. Udah ada umur berapa ini, Pak? 2 bulan setengah. Oh, ini biar teman-teman lihat nih. Saya kasih nggak apa-apa? Ya. Oh. Nah. Wah, banyak banget nih, Pak ya. Nah ini kenapa saya juga nggak habis pikir kenapa cepat gede gini. Nah cuman memang pakannya itu tadi di sana saya kasih ada satu cairan khusus lele super tambahan aja. Tapi yang paling banyak kita kasih sayur. Sayur. Ada beda nggak sih, Pak, lele yang di sini sama yang di dalam ember, Pak? Nggak beda sebenarnya. Secara pertumbuhan, Pak? Secara pertumbuhan ini lebih gede. Lebih gede. Sana kan tadi lebih kecil tadi. Mungkin karena ruang atau kenapa? Bisa jadi. Sana makanannya cuma pakai ini. Kalau ini pakai sayur, pakai usus ayam, pakai tadi nutrisi tadi. Ini kasih susu saya. Saya kasih lagi nih. Biar teman-teman mau lihat nih berapa banyak. Satu kolamnya ada berapa sih, Pak? Ini kita isi 500. Ada 500 ini. Pak Artian ini udah pernah panen belum, Pak ya? Ini belum. Ini baru nanti mau dipanen. Ya. Mungkin kalau nggak besok lusa saya panen. Panen yang pertama. Rencana mau diapain, Pak? Ntar panen gini, Pak, kau makan sendiri kan pasti. Waduh, buka. Jadi ada apa? Mantu saya bilang, Pak, saya yang akan kelola ini. Oh ya, silakan. Mau diambil dia. Ya. Mungkin apa mau dibagiin sama jemaat atau gimana? Kalau enggak, mungkin dia jual pasti. Dia jual pasti ya. Karena kan dia juga suka ikan lele. Ya. Pak, di sana apa ya, Pak ya? Kok ada kolam lagi, Pak? Di sana ada kolam lagi tapi nggak banyak. Itu untuk penampungan nanti kalau ini dikuras, airnya ditampung di sana. Sayang sekali kalau dibuang airnya. Walaupun air kayak begini, saya akan tetap tampung. Kalau sisa airnya, saya buat nyiram-nyiram tanaman. Ini bukan Artian, bukan ada lumpur-lumpur nggak, Pak, di bawahnya? Di bawah nggak ada lumpur. Nggak ada lumpur? Nggak ada lumpur. Saya juga nggak habis pikir. Itu di bawah bersih. Iya. Ya nggak mungkin lah saya suruh contoh. tapi sebenarnya belum dalam. Bener waktu nguras yang di sana, nguras di sini, bawahnya nggak ada lumpur. Nggak ada lumpur ya? Nggak ada lumpur. Iya. Pak, budidaya ini lele sama kangkung ada terkendala apa nggak sih, Pak, yang bikin susahnya, Pak? Kendala-kendalanya ada nggak, Pak?
nggak ada kayaknya. Saya kan santai aja, saya ngalir aja, bikin begini, nggak ada. Nggak sampai mesti gini, nggak. Ya, jadi teman-teman yang waktu itu belajar bareng, kurang lebih ada 42 orang yang pakai ember itu. Kalau awal-awal itu banyak lelenya yang mati katanya. Saya juga nggak habis pikir, saya setiap bikin nggak ada yang mati. Kok bisa, Pak? Nggak tahu, ternyata saya bilang yang penting airnya sehat. Airnya sehat, artian pH-nya, Pak ya? Atau Ya, gimana? pH-nya terus tidak, lele itu kan nggak mau yang baru-baru dengan air yang panas, hangat. Nggak mau. Kalau harus ini yang adem. air apa, Pak? Air sumur apa air pam? Ini air pam yang saya endapkan. Berapa hari, Pak, diendapkan? Jadi air pam, air sumur ditaruh, kemudian setelah ditaruh air segini, kita kasih yang pertama adalah garam. Agar? Ditabur garam. Agar apa, Pak, itu, Pak? Garam itu untuk apa ya? Biasanya nambah nutrisinya, terus kemudian membunuh yang kayak misalnya racun-racun dan sebagainya. Terus saya tambah kapur dolomit. Kapur dolomit itu kita tabur, habis itu kita tabur juga yang tadi itu M4 tadi. M4 kita tabur, kita diamkan selama 1 minggu. Artinya 1 minggu setelah 1 minggu baru bisa dimasukin ikannya. 1 minggu airnya berubah jadi hijau. Jadi hijau, jadi berlumut itu, semua lumut. Ini waktu awal-awal ini warnanya hijau. Setelah itu kita tes pakai pH-nya berapa? pH-nya 7, udah bagus. Yang bagus pH-nya harus di berapa? 7. Jadi kalau lebih, kalau kurang itu bisa. Ya, nanti bisa itu kan terlalu, misalnya air hujan itu kan asamnya tinggi, tapi kalau tempatnya luas begini lele nggak masalah. Kalau di ember itu kena air hujan itu bahaya, bisa mati karena asamnya karena tinggi. Air hujan nggak apa-apa. Ini kalau ini udah lega kan, jadi lele bisa kemana-mana. Tapi kalau di ember kan nggak bisa kemana-mana. Jadi itu tadi setelah 1 minggu baru kita tes pH-nya ada 7, kita taruh ikan. Ini nggak ada satupun juga yang mati. Kita taruh, ini hidup semua seperti ini. Dan bahkan tambah itu plankton-planktonnya dimakanin. Sehari kita nggak kasih makan dulu, besok atau lusa kasih makan baru gitu. Jadi itu caranya begitu. Di ember juga begitu. Di ember, air di ember kalau bagus air sumur sebenarnya. Air sumur jangan air sumur Jakarta. Air sungai jangan air sungai Jakarta. Kenapa, Pak? Itu jelek banget. Air tanah di Jakarta itu zat besinya tinggi, mati, ikan mati, nggak bagus. Nggak bagus gitu. Dan untuk ditambahin dengan nutrisi tadi itu kayak kapur dolomit, garam, itu kurang efek juga. Seru nih, ini hobinya Pak Markus, budidaya ini. Pak, kalau boleh kasih tips, Pak, buat teman-teman yang pengen budidaya lele ataupun kangkung, boleh, Pak? Jadi waktu yang lalu saya juga bilang bahwa di masa COVID seperti ini kita nggak tahu sampai kapan, ya kan? Khususnya teman-teman kalau kita kan sulit uang. Benar. Jadi makanya dengan nanam lele paling tidak nunggu 2,5 bulan atau 3 bulan kita itu sudah bisa panen. Sedangkan nanam kangkung itu 24 hari sudah bisa panen. Minimal itu untuk konsumsi sendiri. Waktu itu saya bilang ketahanan pangan di masa COVID, ketahanan lauk di masa COVID. Walaupun saya sendiri nggak konsumsi ini, saya bagi-bagi. Pak Markus nggak makan ini apa, kenapa, Pak? Ya udah kenyang lihat begini. Udah kenyang lihat begini. Udah banyak makan gitu, Pak. Gitu. Saya paling 1 kali makan 1 ekor saja, itu dipaksa sama teman saya di sini nih. Tapi maksud saya ini konsumsi ini sangat bagus sekali. Ini gizinya juga tinggi, ya kan. Terus ditanam di sini juga sehat, di ember juga sehat. Jadi sangat bagus sekali. Kemudian kalau ada rumah tempatnya sempit, ember pun juga bisa ditaruh. Ya kayak di sana tadi kan ember bisa ditaruh di teras rumah, di apa, ya seperti itu. Berarti dalam keterbatasan lahan bukan suatu hal yang kendala buat kita lebih kreatif, Pak, ya. Juga, ya. Dan harganya juga nggak mahal, ya kan. Lele juga belinya juga murah.
ember juga gampang didapat, ya kan. Air di rumah juga ada, tinggal ditampung, tinggal dikasih apa tadi itu nutrisi, dikasih garam, dikasih kapur dolomit, udah selesai Yang sudah. penting kita mau belajar, kita Mau belajar, ya. tanya jawab Pak ya. Ya, Ini gitu. seru Itu juga kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, ini pembicaraan saya dengan Pak Markus. Saya berkunjung ke rumah salah satu hamba Tuhan. Di balik semua itu ada keseharian Pak Markus yang bisa kita ambil untuk menjadi ilmu buat kita. Oke teman-teman, sampai jumpa dalam acara Acin Ngajak Makan berikutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channel Acin Ngajak Makan. Sampai jumpa, bye. Baik, Tuhan Yesus berkati. Amin.